Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2B yang beranggotakan saya sendiri, Jasminur Syamsina, dan dua orang teman saya yaitu Darel Hamam Lutfiadi dan Sirilus Daniel akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, yaitu unit Input dan Output. Materi ini sendiri memiliki beberapa subbab, diantaranya adalah teknik I/O, saluran I/O, perangkat eksternal, dan serial port. Mari kita lanjutkan pada teknik pengoperasian input atau output. Jadi, perbedaan berdasar yang dikategorikan sebagai sumber dari media transfer pada proses I/O ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah transfer data melalui CPU dan transfer data melalui hardware atau menggunakan memori dan tanpa CPU tentunya. Oke, jadi apa aja sih proses I/O yang menggunakan transfer data yang melalui CPU? Di antaranya adalah programmed I/O dan juga interrupt-driven I/O, yang keduanya berdasarkan pada CPU dan juga modul I/O. Yang selanjutnya adalah proses yang menggunakan memori adalah direct memory access. Oke, mari kita perjelas di slide berikutnya. Selanjutnya adalah implementasi dari instruksi I/O. Nah, di sini ada memory mapped I/O dan isolated I/O. Nah, pengkategorian ini didasarkan pada cakupan, address, dan juga sistem bus yang disisihkan untuk perangkat I/O dan juga memori. Nah, untuk memory mapped I/O bisa dilihat pada gambar di mana address space dan juga system bus atau common address space untuk perangkat I/O dan juga memori disatukan, sehingga membuat efisiensi yang dihasilkan oleh memori berkurang. Selanjutnya adalah isolated atau port mapped I/O. Oke, di sini common bus untuk memori dan juga common bus untuk perangkat I/O dipisahkan sehingga akan menambah efisiensi dan juga kecepatan dalam pemrosesan keduanya. Oke, mari kita lanjut. Nah, kita akan mulai masuk ke pengkategorian proses teknik dari I/O itu sendiri. Yang pertama adalah I/O type program. Apa sih I/O type program ini? Nah, jadi programmed I/O adalah sebuah mode transfer data yang menggunakan sebagian besar fungsi dari CPU untuk berkomunikasi dengan hardware dan menggunakan modul I/O. Nah, modul I/O itu adalah sebuah entitas tersendiri yang ada pada sebuah perangkat untuk memungkinkan CPU dan juga perangkat eksternal untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Nah, jadi sebagai catatan tambahan, mode I/O type program ini juga merupakan mode yang paling tidak efisien dan juga paling simple di antara 3 mode yang lain. Nah, kenapa sih kurang efektif? Nah, karena pada dasarnya CPU akan melakukan task satu persatu yang diperintahkan oleh perangkat eksternal. Nah, kita memiliki diagram I/O type program yang bisa kita bilang sebagai cara atau diagram simple untuk menggambarkan apa sih yang terjadi pada dan exchange komunikasi apa yang terjadi antara perangkat eksternal CPU maupun I/O modul. Oke. Untuk disclaimer bahwa method of data transfer atau
Metode dari transfer data yang sebelumnya telah di-highlight yang berdasarkan CPU ini akan memunculkan CPU crash apabila sistem overload karena perjalanan modul perintah yang lama dan tidak sebanding dengan kecepatan CPU. Nah, I/O terprogram ini juga minimal. Nah, dalam konteks ini minimal merupakan hampir tidak menggunakan hardware lainnya. Oke. Dalam diagram terlihat bahwa I/O device yang kita gunakan akan memperoleh instruksi yang kemudian dibaca oleh CPU. CPU akan memberikan sebuah perintah pada I/O modul yang kemudian akan diteruskan kepada CPU dan selanjutnya CPU menjalankan instruksi tersebut dan proses ini tidak terinterupsi alias dikerjakan secara satu persatu. Oke. Adapun perintah dari fungsi I/O atau I/O commands diantaranya adalah 4, yaitu yang pertama adalah perintah control yang berfungsi untuk mengaktifkan perangkat periferal dan sebagai alat kontrol perangkat tersebut. Kedua adalah test. Nah, tes ini bisa juga dikategorikan sebagai sebuah tes yang akan menjaring error pada sistem. Oke. Tes ini juga berfungsi untuk melakukan berbagai assessment yang berhubungan dengan perangkat periferal. Apabila prosesor mengecek keberadaan periferal yang diinstruksikan untuk mengetahui kesiapannya untuk digunakan. Oke, selanjutnya adalah perintah read yang akan memungkinkan modul I/O untuk membaca dan menerima data dari periferal dan menyimpannya pada sistem bus. Prosesor akan meminta data tersebut dari modul I/O, lalu dikirim melalui data. Oke, selanjutnya dan perintah terakhir adalah perintah write, yang akan memungkinkan modul I/O untuk mengambil satu bit data dari sistem bus, yang kemudian diteruskan ke perangkat periferal. Nah, di sini kita memiliki sebuah gambaran yang sangat jelas pada step by step terjadinya proses teknik dari program I/O ini. Baik, selanjutnya yaitu interrupt driven I/O. Sama seperti program I/O, interrupt driven I/O ini berbasis transfer data melalui CPU. Tapi efisiensinya jauh berbeda dari program I/O. Nah, mengapa sih hal itu terjadi? Oke, jadi teknik I/O ini secara literal menginterupsi perintah yang dijalankan CPU yang sedang dilakukan oleh CPU dari modul I/O dan akan secara bersamaan menjalankan perintah lainnya. Oke. Proses ini berbasis transfer melalui CPU, namun tergolong superior dibanding teknik sebelumnya. Nah, kenapa sih lebih superior? Karena lebih cepat dibandingkan program I/O. Nah, alasan kenapa lebih cepat yaitu efisiensi yang akan meningkatkan kemampuan CPU dan mengutilisasi kemampuan CPU untuk multitasking tanpa waktu antri dalam menyelesaikan perintah lainnya, tidak seperti program I/O yang harus menjalankan perintah I/O satu persatu. Oke, bagaimana sih cara kerja dari interrupt driven I/O? Nah, jadi pertama di sini terlihat bahwa I/O device mengeluarkan instruksi yang akan dibaca oleh command, yang akan dibaca oleh CPU. Nah, di sini CPU akan mengambil data yang dihasilkan atau yang ditransmisikan oleh perangkat I/O secara bersamaan. Perangkat CPU juga melakukan perintah-perintah lainnya, baik terkait maupun tidak terkait. Nah, apabila data telah
diperoleh oleh oleh modul I/O, maka modul I/O akan menginterupsi jalan kerja CPU dalam melakukan perintah lainnya, dan CPU akan meminta data pada modul I/O. Setelah data diperoleh, maka CPU akan mengeksekusi perintah tersebut sembari mengeksekusi perintah lainnya, dan perintah akan disimpan dalam memori. Sehingga dalam pengaplikasiannya tidak ada istilah saling menunggu, dan semua perintah dieksekusi secara bersamaan. Oke, ini adalah gambar yang sangat jelas dari cara kerja fungsi teknik ini. Dapat dilihat bahwa memori juga turut andil dalam pengerjaan teknik I/O yang dilakukan oleh CPU dan modul I/O. Okay. Selanjutnya, dan teknik terakhir adalah Direct Memory Access. Nah, jauh berbeda dengan dua teknik sebelumnya, karena proses ini melibatkan penggunaan hardware RAM dalam pemrosesan perintah dari perangkat I/O, sehingga tidak memiliki kelemahan CPU crash ataupun proses antri dan interupsi pada CPU, yang akan secara langsung menimbulkan perubahan yang signifikan pada kinerja CPU dalam melaksanakan perintah dari I/O device. Nah, selanjutnya adalah teknik DMA atau Direct Memory Access. DMA adalah pengembangan teknik input-output dari teknik sebelumnya, yaitu Programmed I/O dan Interrupted I/O. Teknik ini memungkinkan perangkat keras untuk mengakses memori sistem secara langsung tanpa melibatkan CPU, atau dengan kata lain tidak melibatkan CPU secara penuh. Hal ini akan lebih mengefisiensi kerja CPU karena tidak perlu lagi terlibat pula dalam proses input output, atau ketika proses input output sedang dilaksanakan, CPU dapat mengeksekusi program yang lain. Untuk dari cara kerjanya, pertama, input output device akan terhubung dengan DMA controller untuk memberikan instruksi apa yang harus diproses. Namun sebelumnya, DMA controller akan diinisiasi oleh CPU terlebih dahulu. Kemudian DMA controller akan mengirimkan pemberitahuan kepada prosesor atau CPU bahwa akan ada sebuah proses yang harus dijalankan. Kemudian prosesor akan menginformasikan kepada memori bahwa akan ada yang mengakses memori untuk melaksanakan pemrosesan instruksi. Dan setelah diberi izin oleh CPU, maka memori dan DMA akan terhubung dalam sebuah bus, dan DMA akan mengakses data yang diperlukan. Kemudian DMA controller akan mengembalikan data hasil atau outputnya kepada input-output modul, input-output device. Kemudian setelah rangkaian selesai, DMA controller akan memberikan laporan sinyal kembali kepada CPU prosesor bahwa proses input-output telah selesai. Selanjutnya adalah konfigurasi DMA. Terdapat 3 konfigurasi DMA. Konfigurasi yang pertama, bahwa DMA hanya akan menggunakan single bus saja. Menggunakan single bus, dan DMA dan modul I/O-nya terpisah. Setiap transfer akan mengakses bus sebanyak 2 kali. Kemudian yang kedua, menggunakan single bus. Yang kedua menggunakan single bus, dan
DMA dan modul I/O sudah terintegrasi dan satu DMA dapat mengakses lebih dari satu modul input output dan hanya perlu mengakses bus satu kali. Kemudian konfigurasi yang ketiga, terdapat bus terpisah sendiri dan modul I/O dapat dilayani, semua modul I/O dapat dilayani hanya dengan sebuah DMA saja, dan setiap transfer hanya perlu mengakses satu bus sekali saja. Selanjutnya adalah tentang saluran input output dan prosesor. Pertama, evolusi atau pengembangan pada fungsi input output. Pada awalnya, yang pertama, CPU langsung mengontrol perangkat periferal atau perangkat input output, perangkat eksternal secara langsung. Pada tahap awal, CPU secara langsung mengontrol perangkat periferal tanpa adanya pengontrol I/O terpisah. Ini berarti CPU secara langsung mengirimkan dan menerima data dari perangkat input output. Kemudian pengembangan selanjutnya adalah penambahan pengontrol atau modul input output. Pada tahap ini, sebuah pengontrol input output atau modul input output ditambahkan ke sistem. CPU menggunakan instruksi input output terprogram atau teknik programmed I/O untuk berkomunikasi dengan perangkat I/O melalui pengontrol I/O tersebut. Proses ini terjadi tanpa menggunakan interupsi. Kemudian yang ketiga telah dikembangkan lagi, CPU menggunakan teknik interrupted. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan interupsi diperkenalkan. CPU menggunakan teknik interupsi untuk berkomunikasi dengan perangkat I/O. Ketika perangkat I/O menggunakan perhatian CPU, itu memicu interupsi yang memaksa CPU untuk menghentikan eksekusi saat ini dan menangani permintaan I/O. Kemudian dikembangkanlah teknik menggunakan DMA Direct Memory Access untuk mengurangi beban CPU dalam mentransfer data antara perangkat I/O dan memori. DMA memungkinkan perangkat I/O untuk mentransfer data secara langsung ke atau dari memori tanpa melibatkan CPU secara langsung. Kemudian dikembangkan lagi. Yang kelima, modul I/O ditingkatkan kemampuannya. Modul I/O ditingkatkan fungsinya menjadi sebuah prosesor yang memiliki tugasnya sendiri dalam menangani operasi I/O tertentu. Modul I/O ini menggunakan instruksi tertentu untuk mengeksekusi operasi I/O tanpa melibatkan CPU secara langsung. Kemudian yang keenam, modul I/O memiliki memori lokal sendiri. Tahapan terakhir adalah ketika modul I/O ditingkatkan menjadi sebuah komputer yang mandiri dengan memori lokalnya sendiri. Modul I/O ini dapat melakukan tugasnya sendiri secara independen tanpa campur tangan dari CPU, meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya pada evolusi ini adalah dikembangkannya microcontroller seperti Raspberry atau Arduino. Kemudian karakteristik saluran input output. Saluran input-output merupakan komponen yang penting dalam sistem komputer yang bertanggung jawab untuk mentransfer data antara perangkat input dan output. Karakteristik yang pertama, saluran input-output merepresentasikan pengembangan konsep DMA. Yang tadi telah dijelaskan, DMA adalah teknik yang memungkinkan perangkat input-output untuk berkomunikasi secara langsung dengan memori utama tanpa melibatkan secara penuh prosesor utama. Yang kedua adalah saluran input-output memiliki kemampuan untuk mengeksekusi instruksi yang memberikan kontrol sepenuhnya terhadap operasi I/O. Ini berarti bahwa saluran I/O dapat menjalankan instruksi terkait dengan operasi input-output, seperti mengirim atau menerima data dari perangkat eksternal. Kemudian kontrol penuh terhadap operasi input-output berarti saluran input-output dapat mengatur dan mengendalikan proses transfer data antara perangkat input atau output dan memori utama tanpa melibatkan prosesor utama. Yang ketiga, instruksi-instruksi itu dapat disimpan dalam memori utama untuk selanjutnya dapat dieksekusi oleh prosesor yang terdapat dalam saluran input-output itu sendiri.
Ini maksudnya adalah instruksi-instruksi yang diperlukan untuk operasi input-output sudah dapat disimpan dalam memori utama, kemudian dieksekusi oleh prosesor yang terdapat pada saluran itu sendiri, saluran input-output itu sendiri. Ini memungkinkan pengaturan yang lebih fleksibel dan efisien dari operasi input-output. Kemudian secara umum jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu selektor channel dan multiplexer channel. Yang selektor channel pertama mengatur aliran data antara memori utama dan sebuah peralatan pada saat yang bersamaan. Yang kedua biasanya digunakan untuk peralatan input-output yang berkecepatan tinggi seperti disk. Yang ketiga peralatan dan kecepatan rendah seperti card reader mungkin tidak cocok untuk saluran selektor karena kecepatan pemrosesan yang tinggi dari saluran tersebut. Kemudian yang kedua multiplexer channel. Channel ini jenis ini mengatur aliran data antara memori utama dan beberapa peralatan. Kalau yang tadi yang pertama sebuah peralatan saat yang bersamaan, yang ini beberapa peralatan, beberapa perangkat. Terus lebih efektif untuk menggunakan perangkat dengan kecepatan rendah dibanding selektor channel. Beberapa perangkat dapat diaktifkan secara serentak menggunakan saluran multiplexer. Namun saluran multiplexer membutuhkan saluran program untuk setiap perangkatnya sebelum mulai transfer data dengan saluran program. Perangkat eksternal komputer disebut juga peripheral. Perangkat eksternal komputer sering disebut sebagai peripheral dalam bahasa Inggris. Hal ini merujuk pada perangkat-perangkat yang terhubung ke komputer tetapi tidak termasuk dalam bagian inti dari sistem tersebut. Kemudian perangkat eksternal atau peripheral memiliki perangkat pengendalinya sendiri atau modul input-output. Setiap perangkat eksternal komputer biasanya memiliki modul input-output atau pengendali yang mengelola interaksi antara perangkat tersebut dengan komputer. Ketiga, memiliki nilai ketika berinteraksi dengan dunia luar. Perangkat eksternal memiliki nilai karena kemampuannya untuk berinteraksi dengan dunia luar, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas. Kemudian tidak akan berfungsi tanpa adanya interaksi dengan dunia luar. Artinya ya mereka memerlukan koneksi atau hubungan dengan lingkungan sekitar untuk melakukan tugas yang diberikan. Tidak ada keyboard dan monitor yang terintegrasi meskipun ada perangkat eksternal komputer. Tidak ada keyboard dan monitor yang terintegrasi langsung dalam unit tersebut. Bahwa keyboard dan monitor terpisah dari unit komputer dan terhubung melalui kabel atau nirkabel seperti pada laptop. Walaupun pada laptop dia terlihat seperti satu sistem, namun tetaplah disebut sebagai perangkat eksternal. Kemudian interface eksternal. Interface eksternal pada komputer memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah serial dan paralel. Paralel terdapat sejumlah saluran yang terhubung ke modul input-output dan perangkat peripheral. Sejumlah bit data dapat dipindahkan secara simultan melalui bus data. Umumnya digunakan untuk perangkat peripheral berkecepatan tinggi seperti pita dan disk, di mana transfer data yang cepat sangat penting. Kemudian serial, hanya terdapat satu saluran yang digunakan untuk mentransmisikan data. Bit data harus ditransmisikan satu persatu melalui saluran tersebut. Umumnya digunakan untuk perangkat seperti printer, terminal, di mana kecepatan transfer data tidak menjadi prioritas utama. Kemudian ada konfigurasi point-to-point dan multi-point. Konfigurasi point-to-point dan multi-point digunakan dalam menghubungkan modul I/O dalam sebuah sistem komputer dan perangkat eksternal. Point-to-point memiliki saluran didedikasikan atau dedicated network antara modul I/O dan perangkat eksternal. Contohnya ada keyboard, printer, dan modem eksternal. Kemudian ada multi-point digunakan untuk mendukung perangkat penyimpanan berukuran besar serta perangkat multimedia seperti CD-ROM, video, dan audio. Dalam konfigurasi multi-point, beberapa perangkat eksternal dapat terhubung ke satu modul I/O atau port. Hal ini memungkinkan
Modul I/O bentuk berbagi saluran komunikasi dengan beberapa perangkat eksternal secara bersamaan. Seperti contohnya, beberapa hard drive dapat terhubung pada satu control disk, atau beberapa perangkat CD-ROM dapat terhubung ke satu controller. Ini adalah Small Computer System Interface atau SCSI. Adalah sebuah contoh antar interface yang baik untuk perangkat peripheral sistem eksternal dalam sistem komputer. Pertama kali dipopulerkan dan diperkenalkan oleh komputer Macintosh pada tahun 1984. Kemudian selanjutnya ia menjadi salah satu interface standar yang umum digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal ke dalam sistem komputer. Kemudian menjadi interface standar untuk berbagai perangkat, termasuk CD-ROM, peralatan audio, atau penyimpanan eksternal, dan menjadi sebuah standar SCSI dikategorikan sebagai standar device independent, yang berarti bahwa standar ini dapat diterapkan terhadap semua hardware atau perangkat lunak tanpa terikat pada produsen tertentu. Klasifikasi perangkat eksternal atau peripheral dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Pertama adalah human readable, adalah perangkat yang terhubung langsung dengan manusia atau pengguna komputer. Contohnya ada monitor menampilkan output visual, keyboard memasukkan input teks, mouse memberikan input melalui gerakan dan klik, printer, joystick, dan disk drive. Kemudian machine readable adalah perangkat yang berhubungan langsung dengan peralatan atau mesin lainnya, digunakan untuk memonitor dan mengontrol sistem atau peralatan mekanis. Contohnya adalah modul sensor untuk mendeteksi dan mengukur berbagai parameter fisik, dan transducer untuk mengubah sinyal fisik menjadi sinyal elektrik yang dapat diproses oleh sistem komputer. Kemudian kategori communication. Perangkat dalam kategori ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh antara sistem komputer dan perangkat lainnya antara dua sistem komputer. Contohnya ada NIC, Network Interface Card, untuk menghubungkan komputer ke jaringan komunikasi seperti LAN atau internet, dan modem untuk menghubungkan komputer ke jaringan telepon atau internet melalui saluran telepon. Kemudian klasifikasi selanjutnya berdasarkan arah data. Dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. Pertama adalah perangkat output, yaitu yang bertindak sebagai penampil atau pengeluar informasi dari sistem komputer ke pengguna atau lingkungan luar, seperti monitor, proyektor, dan printer. Selanjutnya ada perangkat input yang digunakan untuk memasukkan atau menerima data atau perintah dalam sistem komputer. Mereka memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, joystick, scanner, mark reader, barcode reader. Kemudian komunikasi kombinasi output dan input. Beberapa perangkat dapat berfungsi sebagai komunikasi dari perangkat output dan input, memungkinkan interaksi dua arah antara pengguna dan sistem komputer. Contohnya ada touchscreen, memungkinkan pengguna memberikan input dengan menyentuh layar dan juga menampilkan output dalam bentuk visual seperti kursor. Kemudian trackpad, mirip seperti mouse tetapi menggunakan gerakan jari untuk menggerakkan kursor dan memberikan input. Kemudian ada interface. Interfacing adalah proses yang melibatkan penghubungan perangkat eksternal dengan unit komputer melalui berbagai jenis port yang tersedia. Terdapat 3 jenis port utama, yaitu serial, paralel, dan USB port. Pertama, serial adalah jenis port yang mengirim data secara berurutan, bit demi bit, melalui satu saluran komunikasi. Untuk melakukan interfacing dengan serial port, perangkat eksternal harus terhubung ke port serial pada unit komputer menggunakan kabel serial yang sesuai. Perangkat eksternal dan unit komputer harus dikonfigurasi dikonfigurasi atau disesuaikan agar dapat berkomunikasi dengan benar. Kemudian ada interfacing menggunakan port paralel. Adalah jenis
port komunikasi mengirim data secara paralel melalui beberapa saluran data bersamaan. Selanjutnya adalah USB port. USB port atau Universal Serial Bus adalah jenis port yang menyediakan konektivitas yang lebih cepat dan lebih fleksibel daripada serial dan paralel. Keuntungan utama USB adalah kemampuannya untuk mendukung banyak jenis perangkat eksternal dengan satu jenis port, serta kemampuannya untuk menyediakan daya atau power ke perangkat. Sebelum ditemukan USB, port seri dan paralel adalah yang paling umum digunakan untuk interfacing perangkat eksternal dengan komputer. Namun setelah penemuan USB, penggunaan port jenis lain semakin berkurang karena USB menawarkan kecepatan transfer lebih tinggi, kemudahan pengguna, kemampuan plug and play yang memungkinkan perangkat untuk secara otomatis terdeteksi oleh sistem tanpa melakukan restart atau konfigurasi manual. Kemudian teknologi USB juga mendukung berbagai jenis perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, scanner, storage drive, dan banyak lagi, membuatnya menjadi pilihan yang lebih fleksibel dan nyaman bagi pengguna modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirilus Daniel Agung Syawang dengan NIM 2301854. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi dari kelompok 4 mata kuliah Arsikom Arsitektur Komputer kelas 2B Teknik Komputer 2023. Nah, untuk materi selanjutnya adalah serial port. Nah, serial port itu pada motherboard, pada PC bisa dilihat ya dia itu yang warna ini atau bagian ini dibanding dengan port-port lainnya pada motherboard. Sebenarnya apa sih itu serial port? Serial port atau port serial atau juga terminal serial adalah port yang menggunakan teknologi antarmuka secara seri. Dalam teknik ini, setiap bit data dikirimkan secara serial atau berurutan, sehingga hanya satu bit data yang dikirimkan dalam satu siklus atau satuan waktu, dan data berikutnya dikirimkan setelah siap data yang sebelumnya. Nah, untuk serial port itu seperti jalur searah. Bit itu dianalogikan seperti mobil yang melintasi jembatan satu persatu bergantian. Nah, meskipun terdengar lelet atau lambat, port serial ini dulu pernah menjadi standar untuk menghubungkan suatu perangkat, berbagai perangkat komputer seperti modem. Modem ini digunakan untuk terhubung dengan internet dial-up. Lalu printer ini sebelum era USB mendominasi. Juga scanner yang ini untuk memasukkan gambar dan dokumen. Dan juga yang terakhir adalah perangkat mouse dan keyboard, tapi yang versi lama. Nah, berikut adalah gambar serial port yang 9 dan 25. Nah, materi selanjutnya adalah perbandingan serial port yang asinkronus dengan sinkronus. Apa saja sih perbandingannya? Yang pertama, untuk fitur sinkronus menggunakan sinyal clock untuk mensinkronkan pengirim dan penerima. Sedangkan asinkronus dia tidak menggunakan sinyal clock. Pengirim dan penerima mengandalkan standar start bit dan stop bit untuk mensinkronisasi. Nah, untuk kecepatan, untuk sinkronus lebih cepat karena tidak ada overhead dari start bit dan stop bit. Sedangkan asinkronus lebih lambat karena terdapat overhead start bit dan stop bit. Untuk keandalan, sinkronus lebih andal untuk memastikan data diterima dengan benar, sedangkan asinkronus kurang andal karena sinkronus tidak dijamin datanya itu dapat rusak jika terjadi kesalahan timing. Untuk kompleksitas, sinkronus lebih kompleks karena memerlukan perangkat keras yang tadi sinyal clock, sedangkan asinkronus lebih sederhana karena tidak memerlukan perangkat keras tambahan. Biaya lebih mahal sinkronus dibanding asinkronus karena perangkat tambahan tadi. Untuk penggunaannya, sinkronus digunakan pada komunikasi data jarak jauh,
atau jaringan komputer. Sedangkan asinkronus perangkat sederhana dan komunikasi jarak pendek. Nah, ini tuh tabel perbandingan kelebihan dan kekurangan serial port. Untuk kelebihannya, secara desain, kelebihannya lebih sederhana dan mudah diterapkan. Sedangkan kekurangannya jarang ditemukan pada komputer modern. Sebenarnya adalah keandalan. Dari segi keandalan kelebihannya cocok untuk lingkungan dengan noise tinggi atau kurang terpengaruh EMI. Sedangkan kekurangannya adalah kecepatan transfer datanya terbatas. Untuk fitur jarak dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh hingga 1200 meter. Kekurangannya memerlukan kabel khusus dengan konektor di untuk standarisasi. Kelebihannya standarnya menggunakan standar RS232 yang banyak digunakan dan mapan untuk berperangkat saat ini. Sedangkan kekurangannya tidak secepat standar modern seperti USB. Untuk mode transfer, kelebihannya mendukung beberapa mode transfer, yaitu compatibility, enable, byte, APP, dan ECP. Dengan kekurangannya digantikan oleh teknologi yang lebih cepat dan modern. Untuk sinkronisasi, kelebihannya dapat menggunakan sinkronisasi clock untuk keandalan data. Kekurangannya, sinkronisasi tidak terlalu terjamin untuk mode asinkronus. Untuk kriteria fleksibel, kelebihannya pernah menjadi standar untuk berbagai perangkat modem, printer, dan scanner. Kekurangannya membutuhkan pengaturan dan konfigurasi khusus. Penggunaannya, kelebihannya menggunakan microcontroller yang banyak digunakan. Microcontroller banyak menggunakan port ini. Sedangkan kekurangannya, untuk port interface kebanyakan tidak menggunakan port ini lagi. Kekurangan serial port yang tidak ada sesuai kriteria. Yang pertama adalah serial port pada komputer asal dan tujuannya nanti harus dikonversi serial. Juga yang kedua adalah lebih banyak register yang digunakan. Materi selanjutnya adalah mode transmisi serial port. Saja mode transmisi serial pada serial port. Mode transmisi ini sebelumnya menentukan bagaimana data mengalir antara dua perangkat yang terhubung. Ada 3 mode transmisi utama pada serial port, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Masing-masing mode ini memiliki karakteristik dan kegunaannya sendiri. Memilih mode transmisi yang tepat tergantung pada kebutuhan aplikasi. Simplex cocok untuk komunikasi satu arah. Half duplex cocok untuk komunikasi dua arah yang tidak memerlukan simultanitas. Dan juga yang terakhir, full duplex cocok untuk komunikasi dua arah yang simultan dan cepat. Simplex itu atau disebut komunikasi satu arah adalah mode komunikasi satu arah yang hanya dapat mengalir dari satu perangkat ke perangkat lain tidak secara bersamaan. Dapat dianalogikan sebagai sebuah jalan tol satu arah, di mana mobil hanya dapat melaju dalam satu arah. Untuk contohnya adalah siaran televisi, juga papan informasi elektronik. Untuk siaran televisi, yaitu stasiun pemancar menyiarkan sinyal TV ke penerima di rumah-rumah. Untuk papan informasi elektronik, informasi ditampilkan di papan informasinya itu dari satu sumber ke banyak penerima. Kelebihan simplex adalah sederhana dan mudah diimplementasikan. Juga hemat biaya karena hanya memerlukan satu jalur komunikasi. Dan juga yang terakhir, cocok untuk aplikasi di mana komunikasi satu arah saja sudah cukup. Kekurangannya, tidak memungkinkan komunikasi dua arah dan kurang fleksibel dibanding mode yang lain. Half duplex atau disebut komunikasi bergantian. Half duplex tidak secara adalah komunikasi dua arah tapi tidak secara bersamaan. Perangkat harus bergantian untuk mengirim dan menerima data. Dapat dianalogikan adalah sebuah jalan tol dua arah di mana mobil dapat melaju di kedua arah, tapi satu arah itu harus menunggu, seperti bergantian. Contoh yang menggunakan half duplex adalah walkie talkie yang digunakan oleh polisi atau
aparatur pengaman negara. Nah, digunakan dengan harus menekan tombol lalu berbicara, lalu melepaskannya untuk mendengarkan secara bergantian. Untuk jaringan untuk contoh kedua adalah jaringan radio dua arah. Pengguna dapat berbicara satu persatu. Radio yang bisa dua arah digunakan pada zaman perang dulu kebanyakan. Untuk kelebihan hub duplex, ini lebih fleksibel dibandingkan simplex karena memungkinkan komunikasi dua arah. Juga hemat biaya dibandingkan full duplex nanti, karena hanya membutuhkan satu jalur komunikasi. Kekurangannya nanti tidak memungkinkan komunikasi dua arah secara bersamaan. Juga kekurangan satu lagi adalah kurang efisien dibanding full duplex karena terjadi waktu tunggu saat perangkat bergantian. Terakhir adalah full duplex untuk komunikasi serentak. Full duplex ini memungkinkan komunikasi dua arah secara bersamaan. Perangkat dapat mengirim dan menerima data pada waktu yang bersamaan, tidak bergantian seperti yang hub duplex tadi. Dianalogikan sebuah jalan tol dua arah di mana mobil dapat melaju di kedua arah secara bersamaan. Contoh, pada jaringan internet, komputer bisa dapat saling mengirim dan menerima data secara bersamaan. Juga ada percakapan di telepon modern zaman sekarang, di mana dua orang dapat berbicara dan mendengarkan secara bersamaan. Kelebihannya memungkinkan dua komunikasi secara dua arah secara bersamaan. Juga paling efisien karena tidak ada waktu tunggu. Dan terakhir, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi dua arah yang cepat dan konstan. Untuk kekurangannya lebih kompleks dan mahal diimplementasikan dibanding simplex dan hub duplex. Dan yang terakhir, membutuhkan dua jalur komunikasi. Perbandingan tiga mode transmisi data. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau simplex satu arah, duplex dua arah tapi bergantian, full duplex serentak. Nah, kelebihannya masing-masing. Simplex itu sederhana dan hemat biaya dibanding yang lain. Duplex fleksibel dan hemat biaya dibanding full duplex. Full duplex efisien dan juga komunikasinya secara simultan. Kekurangannya, simplex tidak fleksibel, half duplex kurang efisien, full duplex ini kompleks dan mahal. Selanjut, materi selanjutnya adalah RS232. Nah, berikut adalah gambar RS232. Yang ini untuk male, yang ini untuk female. Dan juga ada pin-pinnya. Di penomoran pinnya, setiap pin memiliki fungsi masing-masing. Apa saja nanti akan dijelaskan. Nah, RS232 atau recommended standard 232 adalah standar komunikasi serial yang banyak digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik dan komputer. Standar ini dikembangkan oleh Electronic Industries Association atau EIA pada tahun 1960 dan telah menjadi salah satu standar komunikasi paling populer untuk berbagai aplikasi. Karakteristik RS232 yaitu komunikasi serial. Datanya itu dapat ditransmisikan satu bit per satu, berbeda dengan komunikasi paralel yang nanti akan dijelaskan secara bersama. Mentransmisikan beberapa bit secara bersama. Asinkron data. Asinkron data ditransmisikan tanpa sinyal clock, sehingga pengirim dan penerima harus menyinkronkan timing mereka sendiri. Karakteristik ketiga adalah tingkat kecepatan data standar RS232 berkisar 110 bps hingga 115.200 bps. Untuk jaraknya, transmisi datanya nanti maksimal 1.200 meter atau 1,2 kilo. Untuk karakteristik terakhir, konektor RS232 menggunakan konektor di subminiatur dengan 9 pin, ada yang DB9 dan juga DB25 yang tadi digambar pada awal-awal. Kegunaan RS232 apa sih? Yang pertama, untuk komunikasi antar perangkat, menghubungkan perangkat modern, printer, scanner, dan mouse ke komputer. Lalu yang kedua, mengendalikan perangkat, nanti mengontrol perangkat industri dan perangkat laboratorium.
banyak digunakan di industri dan laboratorium. Ketiga adalah jaringan komputer. Pada jaringan komputer untuk menghubungkan terminal dan perangkat jaringan lainnya. 4. Pada diagnostik dan pemrograman, mengakses konsol serial untuk diagnostik dan pemrograman perangkat. Nah, ini detail dari pin standar RS232 untuk 9 pin. Pin 1 untuk carrier data, pin 2 untuk receive data, pin 3 untuk transmit data, pin 4 untuk data terminal ready, pin 5 untuk sinyal ground, pin 6 untuk data set ready, pin 7 untuk request to send, pin 8 untuk clear to send, dan pin 9 adalah ring indikator. Untuk pin 25 ini detailnya lebih banyak seperti yang tadi. Pertama untuk protective ground, kedua untuk transmit data, ketiga untuk receive data, yang keempat untuk request to send, kelima untuk clear to send, 6 untuk data set ready, 7 untuk sinyal ground, 8 untuk sinyal carrier detect, 9 untuk selector, 10 untuk data terminal ready, 11 untuk sinyal quality detect, 12 untuk transmit clock, 13 untuk receive clock, 14 untuk secondary channel transmit, 15 untuk secondary channel data receive, 16 untuk secondary channel request to send, 17 untuk secondary channel clear to send, 18 untuk secondary channel data set ready, 19 untuk ring indikator, 20 data terminal ready, 21 untuk sinyal ground, 22 untuk escape, 23 untuk remote transmit control, 24 untuk receive line sinyal detect, dan yang terakhir 25 untuk transmit sinyal elemen timing. Kelebihan dan kekurangan RS232. Kelebihan yang pertama, dia ini sederhana dan mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua, yaitu andal dan tahan terhadap intervensi elektromagnetik. Yang ketiga, fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Yang keempat, biayanya murah dan mudah didapatkan. Kurangannya apa? Kurangannya, kecepatan data relatif lambat dibandingkan standar modern. Kedua, memerlukan kabel khusus untuk menghubungkan perangkat. Yang ketiga, standar lama memungkinkan tidak kompatibel dengan perangkat yang baru saat ini. Selanjutnya adalah baud rate. Materi selanjutnya adalah baud rate. Baud rate ini apa? Baud rate ini adalah unit pengukur kecepatan transfer data dalam komunikasi digital. Dinyatakan dalam baud yang setara dengan satu perubahan sinyal per detik. Semakin tinggi baud rate, semakin cepat data ditransmisikan. Analoginya didapat dengan membayangkan sebuah pipa. Semakin besar diameter pipa, semakin banyak air yang mengalir per detik. Sama halnya dengan baud rate. Semakin tinggi baud rate, semakin banyak data yang dapat ditransmisikan per detik. Banyak orang mengartikan baud rate ini sebagai kecepatan data. Meskipun terkait, tapi baud rate dan kecepatan data ini berbeda. Baud rate ini untuk mengukur kecepatan perubahan sinyal, sedangkan kecepatan data mengukur jumlah data ditransmisikan per detik. Baud rate ini dinyatakan dalam bit per detik atau bit per second atau BPS. Saat menghitung baud rate, di bit awal, bit paritas, dan bit stop disertakan dalam perhitungan. Contoh, jika bit rate adalah 900 bps, artinya 900 bit ini dikirimkan tiap detik. Dan jika panjang datanya 8 bit, maka diperlukan 10 bit untuk karakter. Duanya lagi dari mana? Dari bit awal dan bit stop, sehingga karakter yang terkirim per detik itu adalah 900 dibagi 10 bit tadi, maka 90 karakter terkirim per detik. Faktor apa
Apa yang mempengaruhi baud rate? Yang pertama adalah jenis koneksi internet seperti kabel internet umumnya memiliki baud rate lebih tinggi dibanding koneksi WiFi. Yang kedua adalah kualitas koneksi. Baud rate yang optimal tergantung pada kualitas koneksi. Koneksi yang buruk dapat menyebabkan penurunan baud rate. Faktor ketiga adalah perangkat keras. Perangkat keras yang lebih tua mungkin tidak memiliki baud rate maksimum yang lebih rendah dibanding dengan perangkat keras yang lebih baru saat ini. Contoh baud rate pertama adalah modem dial-up dengan kecepatan 56 kbps. Yang kedua adalah modem DSL dengan kecepatan 1 MB per second sampai 100 MB per second. Ketiga adalah Ethernet dengan kecepatan 100 MB per second sampai 1 GB per second sampai 10 GB per second. Dan yang terakhir adalah Wi-Fi dengan kecepatan 1 MB per second sampai 100 MB per second sampai 1 GB per second. Faktor lain yang mempengaruhi kecepatan data bukan baud rate. Yang pertama adalah metode modulasi. Itu adalah teknik yang digunakan untuk menyandikan data pada sinyal. Yang kedua adalah kompresi data, yaitu teknik yang digunakan untuk mengurangi ukuran data sebelum transmisi. Yang ketiga adalah overhead, yaitu adalah data tambahan yang ditambahkan ke data yang ditransmisikan untuk kontrol dan sinkronisasi. Lanjut ke materi selanjutnya adalah parallel port. Apa sih itu parallel port? Ini adalah versi lain atau jenis lain dari port. Jika tadi ada seri, maka ada paralel. Paralel ini adalah antarmuka komunikasi pada komputer yang mentransfer data secara paralel. Artinya beberapa bit data ini ditransmisikan secara bersamaan. Tapi yang berbeda adalah serial port ini mentransmisikan data 1 bit per 1. Port serial tadi itu mentransmisikan data 1 bit per 1, sedangkan parallel port ini tidak 1 bit per 1. Jadi secara totalnya itu ditransmisikan datanya secara langsung semua. Lalu parallel port ini sejarahnya diperkenalkan pada tahun 1970-an dan menjadi standar de facto untuk menghubungkan perangkat periferal seperti printer dan scanner ke komputer. Parallel port menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibanding port serial pada waktu tahun itu. Nah, ini adalah gambar parallel port yang male dan juga female. Parallel port ini memiliki beberapa jenis yang masih digunakan pada perangkat. Yang pertama perangkat lama, yaitu digunakan pada printer lama, scanner lama, zip drive, external hard drive, tapi yang lama, terutama IDE hard drive. Untuk perangkat khusus untuk seperti mesin CNC, komputer numerical control, lalu ada peralatan laboratorium seperti spektrometer, fotometer, dan kromatograf, dan juga ada sistem control industri seperti PLC, programmable logic control, dan juga pada perangkat DIY digunakan pada elektronik DIY seperti Arduino, Raspberry Pi, dan juga yang terakhir adalah pada robotika, pada robot sederhana, untuk mengontrol robot sederhana. Kelebihan parallel port adalah kecepatan transfer datanya yang lebih tinggi. Parallel port ini mampu mentransfer data lebih cepat dibanding port serial, terutama transfer data besar. Yang kedua adalah kompatibilitas. Parallel port ini kompatibel dengan berbagai perangkat periferal. Untuk biayanya, parallel port umumnya lebih murah dibanding port lain seperti USB. Kekurangan parallel port adalah kabel yang besar dan berat, sehingga tidak ideal untuk perangkat portable. Dua, jarak yang terbatas.
Parallel port memiliki jarak yang terbatas sekitar 10 meter. Yang terakhir adalah kecepatan yang tidak sebanding dengan teknologi modern dibandingkan dengan USB 3.0 yang saat ini sudah banyak digunakan. Mode parallel port apa aja? Menurut standar IEEE 100/2084 mendefinisikan 5 mode operasi untuk parallel port. Yang pertama ada compatibility mode, yang kedua ada enable mode, yang ketiga ada byte mode, yang keempat enhance. Parallel port mode atau EPP mode, dan juga yang terakhir adalah yang kelima extended capability port atau ECP mode. Compatibility ini adalah mode dasar dan yang paling kompatibel pada parallel port. Mode ini disebut juga sering disebut Kentronics mode sesuai nama perusahaan yang mempelopori parallel port pada printer. Berfungsi apa? Berfungsi untuk mentransfer data secara searah atau unidirectional dari komputer ke perangkat eksternal seperti printer, dan juga komputer mengirimkan 8 bit atau 1 byte secara paralel semua secara bersamaan ke perangkat. Compatibility mode memiliki kecepatan transfer data yang lebih relatif lambat, sekitar 1115 kilobits per detik hingga 1 megabits per detik. Kecepatan ini jauh lebih rendah dibanding dengan teknologi transfer data modern seperti USB. Kelebihannya, kompatibilitasnya luas, lebih sederhana untuk perangkat lama, juga keandalannya untuk perangkat lama. Kekurangannya, kecepatan transfer data yang lambat seperti yang tadi, dan juga transfer data searah atau unidirectional digunakan pada printer lawas, printer matrix lawas, juga komunikasi perangkat warisan, perangkat lawas yang warisan dulu. Selanjutnya adalah enable mode. Mode ini memungkinkan transfer data dua arah atau bidirectional antara komputer dan perangkat eksternal. Prinsip kerjanya tidak seperti compatibility mode yang transfer data 8 bit secara utuh. Enable mode mentransfer 4 data, jadi dibagi dua. Untuk komputer, yang kedua komputer mengirim enable pertama melalui perangkat paralel ke perangkat parallel port ke perangkat. Lalu setelah menerima konfigurasi dari perangkat, komputer kemudian mengirimkan enable kedua untuk melengkapi 1 byte data. Proses serupa terjadi ketika perangkat ingin mengirimkan data ke komputer. Kecepatannya aktualnya itu umumnya berkisaran 230 hingga 220 kilobits per second hingga 2 megabits per second. Nah, teorinya itu dia 2 kali lebih cepat dari compatibility mode karena 2 bagian. Kelebihannya, transfer data 2 arah, juga peningkatan kecepatan dibanding compatibility. Untuk kekurangannya, kompleksitas implementasi dibanding versi sebelumnya, mode sebelumnya. Lalu ketidaksesuaian dengan perangkat lama. Penggunaannya ini digunakan pada scanner lawas dan juga untuk kartu antarmuka jaringan. Ini digunakan pada jaringan paralel port lawas untuk bertukar data dengan komputer. Byte mode parallel port. Byte mode parallel port ini adalah mode yang memungkinkan transfer 8 bit data secara unidirectional dari komputer ke perangkat eksternal. Prinsip kerjanya mirip compatibility mode. Byte mode ditransferkan 8 bit secara paralel pada saat bersamaan melalui kabel parallel port ke perangkat. Berbeda dengan enable mode yang membagi data menjadi 2, byte mode mentransfer data word per byte. Kecepatan datanya ini umumnya sama dengan compatibility mode, berkisar 115 kilobits per second hingga 1 megabits per detik atau second.
Kelebihannya kompatibilitas. Ini mendukung perangkat printer dan perangkat yang mendukung sejenis dengan compatibility mode. Yang kedua adalah kesederhanaan. Mirip seperti compatibility mode. Kekurangannya kecepatan transfer datanya lambat. Yang kedua adalah transfer datanya searah. Nah, penggunaannya ini digunakan untuk mencetak printer lawas, dot matrix lawas, dan juga untuk yang kedua menggunakan pada komunikasi dengan perangkat warisan, perangkat lawas warisan gitu, dibanding transfer data yang lebih mudah. Lalu selanjutnya adalah enhanced parallel port mode, yaitu adalah mode operasi parallel port yang menawarkan peningkatan transfer data dibanding dengan mode tradisional tadi. Nah, prinsip kerjanya menggunakan direct memory access untuk memindahkan data langsung antar memori komputer dan perangkat eksternal, tidak melibatkan CPU secara langsung, sehingga lebih efisien, dan juga memungkinkan transfer dua arah atau bidireksional antara komputer dan perangkat. Mode ini mendukung mode brush dan juga single cycle. Mode brush ini tanpa instruksi, sedangkan cycle ini transfer datanya 1 byte per operasi. Kecepatannya lebih tinggi dibanding mode tradisional, umumnya berkisar 500 kilobits per second hingga 2 megabits per second, tergantung pada perangkat dan konfigurasi. Kelebihannya kecepatan transfer data lebih tinggi, transfernya 2 arah, lebih efisien karena menggunakan direct memory access, juga kompatibilitas dengan perangkat dan sistem operasi sekarang. Kurangannya menggunakan perangkat dan driver yang kompatibel, juga kompleksitasnya lebih tinggi daripada yang tradisional, digunakan pada penyimpanan hard drive eksternal dan juga pada kartu jaringan, perangkat multimedia, dan juga peralatan industri. Yang terakhir adalah extended capabilities port mode, atau ACP mode, adalah mode operasi tercepat dari semua versi dari standar IEEE 1284 atau 100.084. Prinsip kerjanya sama seperti EPP mode. EPP ACP menggunakan direct memory access, tapi ada fitur tambahannya, yaitu first in first out buffering, yaitu memori penyangga atau buffer ini menyimpan data sementara untuk transfer data yang lebih lancar dan menghindari interupsi. Nah, untuk kedua adalah mode permintaan data atau data demand mode. Perangkatnya ini dapat meminta data dari komputer untuk meningkatkan kontrol transfer data. Lalu yang terakhir, kecepatan data transfernya adalah berkisar 500 kilobits per detik hingga 2 megabits per detik, hampir setara dengan EPP mode. Namun fitur tambahan dari ECP mode ini yang lebih meningkatkan efisiensi transfer data secara keseluruhan, terutama untuk transfer data yang besar. Kelebihannya transfer data yang lebih tinggi, efisiensi transfer datanya 2 arah, kompatibilitas dengan perangkat baru. Kekurangannya sama seperti ECP, membutuhkan driver yang kompatibel dengan perangkat luas, semua perangkat. Tidak semua kompatibel, dan juga kekurangan yang kedua adalah kompleksitasnya lebih tinggi dibanding semua mode. Untuk penggunaannya digunakan pada eksternal yang berkecepatan tinggi, pada kartu jaringan port berkecepatan tinggi, pada industri digunakan pada printer dan controller industri yang membutuhkan transfer data yang cepat. Nah, berikut adalah tabel perbandingan 5 mode parallel port. Isinya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah materi terakhir adalah USB port. USB port adalah Universal Serial Bus, adalah standar universal yang saat ini menjadi cara dominan untuk menghubungkan ke perangkat komputer. Sejarahnya dulu gimana? Pada tahun 1996
kelompok industri Compaq, Digital Equipment Corporation, IBM, Intel, Microsoft, NIC, Philips, dan Northern Telecom diperkenalkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini didesain untuk mengatasi keterbatasan port serial dan paralel yang umum digunakan pada tahun itu, yaitu masalah kecepatan transfer yang lambat, koneksi yang tidak handal, dan juga kurang kompatibilitas antar perangkat baru dan lawas. Nah, perkembangannya sejak saat itu USB mengalami beberapa revisi, dengan setiap revisi menawarkan peningkatan kecepatan transfer data, fitur baru, dan kompatibilitas yang lebih luas. Versi USB yang saat ini ada adalah USB 2.0 pada tahun 2002 dengan kecepatan 480 megabits per second, USB 3.0 pada tahun 2008 yang lebih jauh lebih kencang hingga 5 gigabits per second dibanding versi sebelumnya. Versi 3.1 atau 3.1 dirilis tahun 2013, 2 kali lipat dari yang sebelumnya, hingga 10 gigabits per second. Versi 3.2 dirilis tahun 2017 yang menawarkan kecepatan transfer data hingga 20 gigabits per second. Alasan diciptakan USB ini adalah kebutuhan dan akan standar universal. Nah, sebelum USB diciptakan, tadi ada masalah-masalah yang tadi tidak kompatibilitas, tidak cepat, dan juga USB ini diciptakan sebagai standar untuk menghubungkan berbagai perangkat ke komputer agar tidak banyak alat gitu. Nah, harus ada standarnya satu jenis. Lalu yang kedua, alasannya untuk meningkatkan transfer data seperti yang tadi. Data yang kecepatan transfer datanya yang lebih signifikan tinggi dibanding serial port dan paralel, dan juga lebih efisien transfer datanya. Terakhir, alasannya adalah meningkatkan kompatibilitas. USB diciptakan untuk kompatibel dengan berbagai jenis perangkat, walaupun berbagai vendor atau perusahaan. Hal ini memudahkan user atau pengguna menghubungkan perangkat apapun ke komputer mereka tanpa khawatir tidak kompatibilitas. Keunggulan USB tentu saja transfer data yang tinggi, kompatibilitas yang luas, kemudahan penggunaan, tinggal plug and play, hemat daya, fitur yang kaya seperti power deliver untuk mengisi daya, data transfer untuk transfer data, audio dan video untuk menghubungkan audio dan video, networking yaitu menghubungkan perangkat ke jaringan. Kekurangannya apa? Ukuran konektor dapat berukuran besar dan tidak selalu pas dengan perangkat kecil. Yang kedua, kekurangan pada kecepatan transfer data. Loh, kok bisa? Jadi kecepatan transfer data USB itu bervariasi tergantung versinya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya adalah dalam fitur keamanan. USB rentan ini terhadap serangan cyber di versi yang lawas, bahkan versi yang baru. Nah, juga USB ini mulai terkena intervensi elektromagnetik dari perangkat lain. Fitur yang sering diberikan adalah USB Type A, dia menggunakan standar yang paling umum. Type B adalah yang lebih besar, seperti printer dan scanner. Type C lebih kecil dan reversible, dan saat ini digunakan pada untuk charger HP gitu. USB Power Deliver ini mungkin untuk digunakan mengisi daya perangkat, khusus daya aja. Untuk super speed, untuk mencapai data transfer yang lebih tinggi daripada yang biasa. Bank-Go atau OTG memungkinkan perangkat berkomunikasi satu sama lain tanpa memerlukan komputer. Nah, berikut perbandingan USB dengan serial port atau parallel port. Nah, dapat dilihat kalau USB bisa terhubung ke berbagai jenis tanpa harus khawatir tidak kompatibel. Sedangkan kalau serial port ini harus dilihat ini perangkat merek ini kompatibel nggak, perangkat merek ini kompatibel nggak. Jadi pengguna itu jadi khawatir kalau membeli sesuatu perangkat gitu, perangkat elektronik atau tidak kompatibel dibanding USB. Dan juga USB lebih cepat dibanding
serial port maupun parallel port. Nah, ini tabel perbandingan USB, serial, dan parallel port. Kurang lebih sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan kata dan juga arti pada materi yang kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.